warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Kembali lagi dengan pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 dengan saya. Tentunya kalian sudah kenal dengan saya. Untuk semester kali ini kita akan mempelajari sebanyak 6 bab, yaitu pelajaran 7 hati tentram dengan perilaku terpuji, pelajaran 8 belajar surat Al-Kautsar, 9 meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar, 10 bersyukur pada Allah, pelajaran 11 zikir dan doa sesudah sholat, pelajaran 12 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hati tentram dengan perilaku terpuji, yaitu pelajaran yang ke-7. Pelajaran 7, sifat terpuji. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Beribadah harus dilaksanakan dengan tawadhu dan ikhlas. Niat beribadah hanya untuk mencari ridho Allah. Begitupun dengan memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Tidak boleh memohon pertolongan pada jin, pada setan, apalagi pada iblis. Memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan dengan niat ikhlas atau mencari ridha Allah semata termasuk yang harus dimiliki dan dibiasakan oleh setiap anak muslim. Tentunya kita juga sama-sama belajar untuk bersikap ikhlas. Ikhlas akan kita pelajari pada bab ini. Isi materi yang pertama sifat ikhlas, yang kedua memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi kita harus melakukan perbuatan diniati dengan niat yang ikhlas. Nah, apa sih ikhlas itu? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya suatu amal. Di Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama. Ikhlas atau tidaknya kita mengerjakan sesuatu dapat diukur melalui reaksi orang lain terhadap kita. Jika orang lain membalas kebaikan, lalu kita akan senang, ataupun jika tidak membalas, muka kita menjadi masam, kecut, koyo sayur asem, atau hati kita menjadi menggerutu, metucu ae, atau bahkan terkadang muncul dari mulut kita sesuatu yang mengungkit perbuatan kita terdahulu. Itu adalah tanda-tanda perbuatan tidak ikhlas. Maka semua ini adalah tanda-tanda kurang ikhlas mengerjakan kebaikan. Karena apa? Buktinya kita tidak mengharap ridho dan pahala dari Allah, namun yang kita harapkan adalah sanjungan dari orang lain ataupun balasan tertentu.
Kalau kita memberi pada orang lain kemudian dikasih ucapan terima kasih atau diberi balasan, ini opae, biasanya kan gitu kalau memberikan pada orang lain. Lah itu kita senang, itu menunjukkan perbuatan kita belum ikhlas. Nah terus bagaimana agar hati kita menjadi ikhlas? Maka hal yang harus dilakukan agar hati kita menjadi ikhlas adalah menetapkan niatnya terlebih dahulu. Niatkan hati kita untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau ingin memperoleh balasan, maka pahala dari Allah tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita memberi atau melakukan kebaikan atau menolong orang lain tanpa pamrih, artinya tidak ingin dipuji atau tidak ingin mendapat balasan, maka insya Allah Allah akan mengganti balasannya lebih besar daripada yang kita harapkan dengan pahala dan juga keridhaannya. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka mudah bagi kita untuk masuk surga. Kalau sudah masuk surga, jaluk opo-opo sak karepe, enak, minta apa saja dituruti. Perilaku yang kedua, selain sikap ikhlas yang kita pelajari di pelajaran 7 ini adalah sifat memohon pertolongan. Semua makhluk berada dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah bersifat qudro, artinya berkuasa, atau Allah maha kuasa. Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencipta, mengatur, dan mengendalikan dunia, sehingga tidak ada satupun kejadian di dunia ini tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh kejadian kemarin, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 atau gempa di Mamuju, juga semua atas campur tangan Allah. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Kelahiran dan kematian manusia adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukan kematian manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran yang berbunyi, "Idza ja'at ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tidak ada yang dapat memajukan ajal seseorang ketika ajal itu sudah datang ataupun memundurkannya sedetik pun tidak bisa. Sebagaimana kematian, bencana yang terjadi juga adalah wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berkuasa mengatur segala kejadian. Seperti contoh kecil, pernahkah kita melihat kecelakaan lalu lintas? Apa yang terjadi dengan para pengendara atau penumpangnya? Tentunya ketika ada kecelakaan, ada yang selamat, ada yang meninggal. Ada yang selamat semuanya, ada yang meninggal semuanya. Nah, itu kita tidak pernah tahu siapa yang selamat, siapa yang meninggal. Semua itu atas kekuasaan Allah, dan hanya Allah lah yang menentukan siapa yang meninggal dan siapa yang selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita dan merancang rezeki bagi kita. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu segala persoalan kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita apabila terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong kita dengan berbagai cara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, apabila kita lapar, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja
menurunkan rezeki secara langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan di dalam tanah. Ataupun yang lebih hebat lagi, Allah langsung menurunkan rezeki dari surga, seperti yang dialami oleh Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Siti Maryam dulunya itu perempuan yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengurung diri di menara masjid, tidak pernah turun ke masyarakat sekitar. Nah, terus gimana makanannya? Pengakuan oleh Siti Maryam, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Siti Maryam memakan rizki yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Rizki tersebut diambilkan dari surga secara langsung. Bisa saja itu terjadi jika kita mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa memberi kita rizki yang berupa uang melalui orang lain yang di tempat kerja kita, atau orang lain yang tiba-tiba memberikan sebagian rizkinya kepada kita. Nah, dengan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang asalnya lapar kita bisa beli makanan sehingga kita tidak lapar lagi. Nah, oleh karena itu penolong kita yang sejati sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda ataupun orang lain yang bisa menolong kita tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya, apabila kita sakit panas, atau kalau orang Jawa ngeluh sirahe, kemudian dibawa ke dokter, dikasih minum obat atau beli di apotek obat penurun panas atau obat sakit kepala, kemudian kita sembuh. Nah, kita yakini kita melupakan Allah yang menyembuhkan kita, tetapi kita meyakini obat tersebut yang bisa menyembuhkan kita. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan pertolongan itu melalui obat itu. Buktinya apa? Seringkali kita melihat orang sakit kepala diberikan obat tertentu, gak waras-waras, gak sembuh-sembuh. Itu membuktikan apa? Allah belum memberikan kesembuhan pada orang tersebut. Contohnya lagi, apabila kita sedang lapar, yang menolong sebenarnya bukan nasi yang kita makan. Lesurek, kemudian ngambil nasi makan, kolak wareg. Nah, nyatanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan makanan itu ada dan menjadikan perut kita menjadi kenyang melalui nasi tersebut. Sebagian orang kan ada yang makannya banyak tapi gak kenyang-kenyang. Itu menunjukkan apa? Yang mengenyangkan kita bukanlah nasi, bukanlah roti, bukanlah jajan atau makanan tersebut, tetapi yang sebenarnya yang mengenyangkan perut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sebagian seseorang yang sedang lapar kemudian dibuat beribadah, akhirnya rasa laparnya hilang karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang mengenyangkan perut kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menolong kita ketika kita ada masalah. Lah, terus bagaimana cara kita meminta pertolongan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita selalu untuk meminta pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bagaimana caranya memohon pertolongan kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa kepada Allah. Bisa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu senang maupun susah. Setiap hari, setiap pada sholat, kita
berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta rizki kepada Allah. Sehingga keutamaannya apa? Hati menjadi tentram. Allah selalu menyertai hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya. Allah selalu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian untuk pelajaran yang ketujuh ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan untuk tugasnya ada di Google Form di bawah ini, silakan diisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.